Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk memaparkan materi untuk tugas video presentasi pada kali ini. Tidak lupa pula salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harmawati dengan NIM 8623120200141 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Adapun materi yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini ialah perumusan kebijakan pendidikan. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu hakikat formulasi kebijakan. Hakikat dari formulasi kebijakan adalah menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan berdasar pada data dan fakta yang kuat dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu komponen formulasi kebijakan. Ada beberapa komponen utama dari formulasi kebijakan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah pertama dalam formulasi kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang akan ditangani. Ini bisa melibatkan analisis data informasi, konsultasi dengan stakeholder, dan pengumpulan informasi dari sumber lain. Yang kedua yaitu analisis masalah. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya adalah melakukan analisis masalah untuk memahami akar dari masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu identifikasi alternatif solusi. Setelah menganalisis, langkah-langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat yaitu evaluasi alternatif solusi. Setelah alternatif solusi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi alternatif solusi untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi. Dan yang kelima yaitu pemilihan solusi terbaik. Setelah evaluasi alternatif, langkah terakhir adalah memilih solusi terbaik yang akan menjadi dasar dari kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya, komponen yang keenam yaitu partisipasi stakeholder. Dalam setiap tahap formasi, kebijakan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu aspek hukum dan regulasi. Dalam formulasi kebijakan, aspek hukum dan regulasi juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, materi yang ketiga ialah proses formulasi kebijakan. Proses formulasi kebijakan melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, identifikasi alternatif solusi, evaluasi alternatif solusi, hingga pemilihan solusi terbaik. Dalam proses ini, faktor-faktor seperti aspek hukum, budaya, sosial, ekonomi, dan politik juga dilibatkan guna untuk diperhitungkan agar memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan telah sesuai dengan alternatif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya ialah materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Aktor dalam hal ini juga dikatakan sebagai pelaku. Ada beberapa pelaku utama dalam formulasi kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam formulasi kebijakan ini. Ia melibatkan beberapa departemen dan agensi pemerintahan seperti Departemen Pendidikan atau Departemen Kementerian Pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menetapkan kebijakan pendidikan. Yang kedua ialah parlemen. Parlemen juga berperan dalam formulasi kebijakan pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan menyetujui kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh pemerintah. Yang ketiga ialah lembaga penelitian. Lembaga penelitian memiliki peran penting dalam memberikan dasar dan data serta analisis untuk membantu membuat kebijakan pendidikan yang berkualitas.
Selanjutnya, pelaku yang keempat ialah kemasyarakatan. Masyarakat memiliki peran penting dalam formulasi kebijakan pendidikan. Mereka memiliki aspirasi dan kebutuhan terhadap sistem pendidikan dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kelima ialah guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang keenam ialah industri dan bisnis. Industri dan bisnis memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa sistem pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ialah organisasi profesi. Organisasi profesi contohnya seperti organisasi guru yang juga memiliki peran penting dalam formulasi kebijakan pendidikan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.